Oke kawan-kawan, kami buat camping-campingan ini di bawah pokok apa namanya, Siap, mangga, malam. sambil membuat kopi. Mantap. Campur panas. Jangan lupa like, komen, subscribe itu gratis loh, mantap. Panas. Itu dipanas ya, coklat. Mantap ya kawan-kawan. Ngopi ditemenin oleh Magnum Blue. Sedap kali kawan-kawan, cuacanya sangat sejuk. Di dalam sini, di luar panas. Dalam gubuk panas. Di sini enak, sejuk. Nikmatnya ngopi dulu. Udah pada ngopi belum? Kalau belum ngopi lah buat sendiri. Yo. Dulu Pak Eko. Mantap. Cos dulu kita cos. Tos. Mantap. Ini kopi apa ya? Coklatos. Cocolatos. Terjadi nih. Oh ini? ABC. Mocha. 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 Gak nampak ya Om Dani ya. Oke. Camping kami kawan-kawan. Ntar lagi makan kami ya. Mukbang di pondok ini. Pondok kami. Pondok Tarusan. Main gubuk-gubukan kami sini. Taruh sini banyak, mantap. Jadi sambil video-video seperti ini saya akan bertanya-tanya ya, ada berapa tahun ini ladang ini diurus oleh Om Dani. Oke, langsung saja. Jadi ladang ini sama Om udah berapa tahun ini? Berapa tahun? 2016 lah. Dari mulai 2016 ya tahun. kawan. Berarti sekitar 5 tahun. 5 tahun. Oke. 5 tahun sudah menghasilkan berapa ton Om? Selama 5 tahun ini. Ya, 5 tahun paling 1 ton lah. 1 ton. Ya buahnya kan masih buah pasir. 1 ton 6 hektar ya kawan-kawan. Ini gimana? Ya paling yang kepanen paling baru 2 hektar. Oh, yang kepanen baru 2 hektar. Soalnya tadi yang di belakang kawan-kawan tahu semua kan? Itu baru segitu. Baru mau belajar buah. Ini kan tanaman udah bukan tanaman 2011 ini. Berarti sebelum sama Om Dani ini Iya. udah ditanam sama orangnya Kian ya kan? Udah tanaman 2011 ini. 2011 yang depan-depan ini aja ya kawan-kawan. Yang depan seperti ini, yang ini. Itu sekitar 2011 ditanam sama orang bukan 2011. Oh, bukaan tahun 2011 ini. Kalau nanamnya ya nggak sama lah. Dan 2013 mungkin, 2012. Cuman kita kan ganti rugi dari orang. Ganti rugi dari orang ya. Soalnya yang agak keras gitu volumenya. Agak keras gitu. Kita keraskan dulu volumenya. Nggak nampak ini aku. Kita keraskan dulu volumenya. Kecil kali volumenya. namanya pun makan siang. Belum makan siang. Ya. Belum makan siang jadi pelan suaranya ya. Iya. Kita seduh lagi kopinya. Sebetulnya ini kalau ada tetangga itu yang punya 6 hektar tanaman 2013 juga. 6 hektar. Kemarin terakhir puncaknya 7 ton. 7 ton kemana? 1 bulan. 1 bulan. Berarti 2 kali panen dia. Iya. Puncaknya itulah 7 ton. 7 ton. Kalau sekarang ya udah mulai trek lagi lah. Udah trek ini ya paling tanya kemarin ya masih dapat lah 2 ton, 2 ton setengah 1 kali panen. Terurus, dia kan mandak di sini.
Kalau macam kita dari ujung Berung kemari jangan berapa lama. Lagian punya dia rata. Rata ya. Mm, Tanamannya rata semua. rata. Kalau punya Om Dani ini sawitnya masih apa ya? Belakang masih pendek-pendek masih. Ya itu udah tanaman 4 Ya, tahun, 5 tahun 5 itu. tahun. Belakang. Itulah yang ngasih 5 tahun itu masih apa ya? Itu ada yang tanaman baru 4 tahun pun ada. Jadi 6 hektar ini enggak 1 tahun langsung siap apa ya? Mesti ada nanam nanti ada dimakan tikus dan dimakan rayap mati kita sisip lagi jadi nggak rata-rata apa dia nggak rata jadi besarnya kan kawan. Jadi seperti itu ya Om. Iya. Ini kan belakang habis terbakar makanya Habis terbakar kawan-kawan. 2016 itu kan kebakaran. Kebakarannya itu setelah Om beli apa sebelum? Belum. Berarti kebakar itu sebelum Om beli ya? Iya, waktu asap yang pekat dulu terakhir itu. Yang di Riau itu? Iya. Oh berarti yang di Riau itu Iya. kemarin kabut yang masuk berita itu rupanya kebakaran di sini kawan-kawan. Iya. Yang kabut sampai semua orang ada yang meninggal karena kan sesak napas sampai jalan pun nggak nampak ya. Itulah akibat kabut yang di Riau yang kawan-kawan tahu beritanya ya, sampai masuk berita itu di Riau kena kabut. Itulah yang terakhir kebakaran. Berarti di sini apanya? Ya, di sini 2016 itulah kebakaran. Makanya sawitnya ke belakang itu habis kebakar, bukan habis dimakan binatang, habis terbakar. Tapi kan ada juga yang mati-mati entah emang rayam entah apa. Ya mati dimakan rayap kan nggak mungkin sehektar dimakan rayap. Ya iya kan setidaknya kan ada juga yang dimakan rayap gitu. Ya 1-2 pohon lah kalau dimakan rayap. Seperti itu ya kawan-kawan. Ya mudah-mudahan 5 tahun lagi lah kita lambat 5 tahun lagi gak mungkin berhasil. Jadi bagi para petani sawit harus yang pemula yang baru-baru punya ladang sawit seperti saya ini, berarti intinya itu harus sabar. Iya, sabar lah. Sabar, harus rajin dirawat juga ya kan kawan, biar supaya kedepannya mantap. Berarti yang punya ladang-ladang yang lebar-lebar tuh berarti dulunya susah juga dia Om. Ya nggak susah juga sebetulnya, tapi kan tekan modalnya. Iya, Ya, kayak kalau orang lahannya kayak luas kita, sekalian ya berarti kayak modalnya udah ada modal awal. ada modal awalnya. Kalau kita modal awal apa tenaga? Iyalah. Berarti kayak kami ini cuman modal tenaga ya kan kawan. Ya itu aja udah alhamdulillah dapat sekian hektar kan. Coba kalau ada sekarang, mana terjangkau lagi sama kita. Iya. Sekarang harga lahan udah mahal kawan-kawan. Makanya inilah yang Semenjak- ada kita manfaatkan. Semenjak buah sawit melunjak. Kita rawat lah lahan yang ada sekarang kan. Jadi inti-intinya kawan, para petani pemula Sabar yang jelas. sabar, intinya harus dirawat. rawat. Sabar pun kalau nggak dirawat sama aja. Iya, sama aja. Sabar ya kan, tunggu besar, Tumbuh nggak besar, dirawat sudah tapi dirawat. Siapa yang mau besarin? rumputnya tinggi. Iya. Intinya sabar, harus dirawat. Sebetulnya sawit kalau memang udah mulai dari nol kita tanam, kalau dirawat cara perawatannya tepat 3 tahun pun udah menghasilkan. Udah kita panen 3 tahun. Tapi belum maksimal ya kan. Ya udah dipanen lah, jelasnya udah dipanen. dipanen lah. Cuman belum maksimal. Kalau maksimalnya setidaknya berapa tahun Tom? Ya kalau nggak dirawat ya sampai 10 tahun pun ya nggak ada hasilnya. Kalau dirawat Ya dirawat 3 tahun pun udah hasil kalau dirawat. Udah berbuah lah dia kalau dirawat. Ya kalau nggak dirawat 10 tahun pun ya tetap segitu. Ya kalau mau dipanen ya nanti panen rumputnya. Ya intinya yang sabar, usaha dan sabar lah itulah. seperti itu kan kawan. Mau berkorban kan gitu. Mau berjuang di hutan seperti gini kan. Nah, Berarti orangnya intinya harus tahan banting ya. ya Harus tahan banting. jangan cengeng kalau buka lahan itu. Dia berani sendiri di hutan. Soalnya buka lahan ini bukan segampang yang kita pikirkan kawan-kawan. Susah. Saya pun pernah nebang pokok sak gini. Itu pakai para manual. Cara motongnya sikit, lama-lama tumbang. Seperti itulah. Kita pun kalau di ibaratnya penakut nggak bisa juga hidup sendiri di lahan-lahan seperti kayak gini.
Ya harus berani tinggal sendiri lah. Ya kita perjalanan jauh dari rumah sini sekitar 3 jam 4 jam. Gak mungkin kita tiap hari PP 4 jam. Iyalah. Tiap hari sini jam 11 kerja 2 jam pulang. Ya harus susah lah. Ya ini aja dari sini ke rumah yang orang yang ditempati udah berapa ratus meter. Lu harus tahan banting, Tahan banting. harus tahan panas. Jadi kalau nyisip nih ya kawan-kawan, gak ada tempat berteduh. Tanam. Kalau kita lagi nanam sawit ini, nanam sawit, pertama kali nanam sawit, sangat mantap panasnya. Tapi udah biasa ya kan. Ya nggak panas juga kalau memang kita ada modal. Hmm. Suruh kerjakan orang kan bisa. Tapi kalau macam kita pas-pasan, Kalau punya modal udah nggak usah cerita lagi ya kan. makanya nanamnya itu sawitnya tuh nggak sama. Ya karena mencicil itu. Sawitnya mencicil kan dari awal, saat ibaratnya ada uang kita beli bibit 100 pokok, Tanam ditanam dulu 100 pokok. Nanti cari lagi kita uangnya kan nggak mungkin besok dapat lagi uang. Tunggu 5 bulan, 6 bulan. Kali lagi bibitnya kan gitu. Bertahap lah. Bertahap. Kalau anak-anak sekarang, wah enak ya, udah sawitnya udah kayak gini. Iya, ditengok sekarang ya enak. Belakangnya. Ditengok dia perjuangan ke belakangnya gimana kan gitu. Mau sekali-kali bawa ke hutan yang baru bukaan, nah itu suruh dia gimana caranya. Ya sebetulnya sih saya juga belajar dari orang tua kan gitu. Waktu sekolah dulu pernah kan ikut-ikut manda sama orang tua. Nah itulah taunya. Jadi payah orang tua itu tahu lah. Makanya ini pun kan ibaratnya orang tua yang beli ya kita yang merawat kan gitu. Jadi kami pun merasa ya kan, bukan terlahir dari orang yang punya ya kan. Jadi kami harus ya seperti inilah ya kan, susah payah dulu ya kan. Iya. Orang mau sukses tuh harus Pahit merintis, dulu, pahit dulu kalau gak pengen orang punya itu ya. Kecuali kalau bapaknya kaya, itu nggak usah cerita lagi tuh ya. Iya itu udah cerita lagi. Gak mungkin dia susah kalau orang tua nggak ya. Mesti ada bapaknya ya kan lah, tinggal kasih dah. Cuman orang seperti itu jarang dia yang berusaha dari awal karena udah ada andalan orang tua kan begitu. Nggak tahu dia bagaimana Biasa orang seperti itu apa nggak tahu perawatan ya. susahnya. Kita puasnya punya lahan ini, kita dari nol, dari nol kita tanam sendiri, urus sendiri. Kita panen pertama saja dapat 20 kilo. Woi, duitnya udah Mantap tuh. mantap sekali. Kayak saya. Soalnya keringat kita terasa kali gitu, apanya dihasilkan dari keringat kita itu terasa kali memang. Jadi Tapi kalau tiba-tiba sawitnya udah besar dikasih orang tua 1 juta, oh cuma dikasih 1 juta, nampak sedikit ya, Om? nampak sedikit. Sementara orang tua itu mau dapatkan 1 juta itu mati-matian dia kan begitu. Seperti saya pengalaman sendiri, kalau kita dapat dari hasil sawit kita ini sendiri, rasa iritnya itu luar biasa kawan-kawan. Iya, kita mau membelanjakan apapun diperhitungkan dulu. Kalau yang nggak penting-penting Iya. nggak usah beli. Itu hasil dari keringat sendiri tuh yang saya Seperti rasakan. itu. Tapi kalau kita dikasih orang, Wah. orang dikasih kan Oh. gitu. Jadi apa-apa yang nggak penting tuh dibeli. Iya. Beli ini. Oh, begitu. Cuma sekarang menjeritnya petani itu dari pupuk kan itu. Pupuk udah enggak. Ya kalau masih seperti PT, perusahaan-perusahaan besar itu dia sanggup. Iya, karena Dia punya dewa sendiri. Kalau macam petani kecil sekarang lah petani kecil yang merasa dari pupuk itu. Kerja di pupuk ya kan. Iya. Makanya kami menggunakan pupuk dolomit aja. Pupuk dasar saja kan. Iya. dulu ya kan. Karena pun harganya terjangkau oleh petani. Sekarang pupuk itu bukannya naik, ganti harga. Ganti harga. Yang biasa ibaratnya 200, sekarang 500. Itulah. Menjeritnya petani itu dari situ, dari pupuk dan dari racun kan. Nah, racun-racun untuk membasmi gulma-gulma itu dari situlah. Cuman kan pintar-pintar kita aja lah gimana cara mensiasatinya kan gitu. Ya kalau sanggup ada tenaga kita babat kan gitu. Kalau kira-kira nggak sanggup pakai babat mau cepat
Udah cari racun kita kan begitu. Oke teman-teman, seperti itulah proses ladang ini semenjak dipegang oleh Om Dani ya. Seperti itulah prosesnya. Oke, pesan saya bagi para petani pemula, intinya harus sabar, doa, usaha. Oke, kalau kita doa saja tanpa usaha pun sia-sia Iya. kawan-kawan. Begitu juga kita usaha tanpa doa pun sia-sia. Jadi harus diiringi dengan doa dan usaha. Oke, sampai sini saja video kali ini. Nah, jangan lupa support terus channel saya Deddy Irwansyah dengan cara like, comment, dan subscribe. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.